mobil, takut mobil. Mobil buat jalan-jalan dulu aja. Ya, tapi bener kan? Kan habis nangis, bahagia. Jadi Bapak mau dapatnya Mobil. Mobil. Iya, takut ini kasih motor. Siapa yang Nggak semua orang dibaikin itu tahu diri. Ada beberapa orang yang dibaikin tuh malah nggak tahu diri. Ini contohnya. Geram nggak lihat orang yang suka bohong. Ini udah banyak yang bantuin, dibilang nggak ada yang bantu. Sekolah gratis, bilangnya sekolah anaknya belum bayar 4 bulan. Bilangnya rumahnya ngontrak padahal rumah sendiri. Bagaimana menurut kalian perasaan orang-orang yang sudah membantu orang seperti ini? Ikhlas? Ridho? Kalau saya ikut bantuin bapak ini, nggak bakal ridho, nggak bakal ikhlas. Terus ada orang yang bilang, ikhlasin aja, sedekah bantuin orang, harus ridho. Buat orang yang ngomong kayak gitu, sini aku mau bisikin. Pasti kamu nggak pernah nyumbang dalam jumlah besar. Uang kembalian belanja kamu aja kurang 1.000 aja kamu balik lagi buat ambil. Saya yakin kalau uang yang kamu sumbangin ratusan ribu, bahkan puluhan juta, kalau disumbangin dengan orang modelan kayak gini, kamu bakal nggak ridho. Saya yakin, karena orang yang menyumbang pasti berharap apa yang disumbangkannya itu bisa membuat orang lain menerima sumbangan itu menjadi orang yang lebih baik. Tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Lah ini, dikasih motor malah minta mobil. Melunjak nggak? Memang susah kalau orang miskin itu jadi orang kaya mendadak. Ya kayak gini, error, lupa diri. Simpati orang kan jadi hilang kalau kayak gini, nggak bersyukur. Ih, si bapak. Tolong dong orang yang di sekitarnya ajarin tuh si bapak. Jadi hilangkan simpati orang ke dia. Makanya Allah itu nggak ngasih orang kaya mendadak ya takutnya kayak gini. Aduh pak, taubat, taubat. Jadi putuskan aliran rezekinya karena tingkah lakunya sendiri. Nggak mau orang bantuinnya lagi. Kalau tahu kayak gini, mending nggak usah dibantuin dari awal. Kalian masih ingat penjual es gabus? Nah, kemarin itu diwawancara tuh sama KDM ya, Kang Deddy Mulyadi guys. Ternyata guys, loba bohong nak, cenah. Banyak sekali bohongnya. Nah. Artinya, orang ini ya, kadang sudah diberi kenikmatan, dia malah lupa gitu loh. Malah jadi kufur, bener gak sih? Aduh, ampun, jumawa. Karena orang merasa bahwa dia itu diperhatikan banyak orang, akhirnya dia membohongi supaya mendapat keuntungan lebih dari itu. Menurut kalian gimana guys? Menurut kalian gimana itu mentalnya? Mental tempe, ya kan? Setuju nggak? Aduh, ampun. Lucu loh. Baru beberapa saat ada yang ngasih motor, ada yang ngasih umroh, terus ada juga ngasih duit dan sebagainya. Dan masih banyak lagi simpati-simpati untuk bapak ini. Ternyata dia berbohong. Ya bilang katanya rumahnya ngontrak, terus biaya sekolahnya beginilah, begitulah. Aduh Tuhan, ampun. Jujur lah, belajar jujur supaya orang lebih sayang ke bapak gitu loh. Ya Pak ya. Nah, kalau menurut kalian harus diapain nih orang? Diberikan efek jerahnya seperti apa nih? Kok kayak begini? Susah ya guys. Bener gak sih? Menurut kalian gimana? Orang kadang-kadang secara psikologis nih, kalau orang sudah merasa diperhatikan lebih dari yang dia harapkan, dia inginkan lagi hal-hal yang lebih lagi. Itu adalah sifat manusia yang serakah. Ya gak sih? Aduh ampun. Aduh, mudah-mudahan untuk kalian semua jangan ya kayak begini ya. Ini pelajaran ya. Tidak baik apabila ada orang yang simpati terhadap kita. Gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin agar kita jauh lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Itu aja sebenarnya. Kenapa sih? Kenapa? Kecewa aku loh. Bener loh. Padahal saya sudah berusaha untuk membantu melaporkan loh kasus ini loh. Secara struktural gitu ya. Secara resmi loh. Kok bisa kayak begini Pak? Assalamualaikum, salam rekan setia wajah langsa. Kami sangat kecewa ya. Kami sangat kecewa sekali kepada kedua orang ini, di mana mereka tidak menghargai bantuan dari masyarakat serta kepercayaan dari masyarakat. Sebelumnya Ajat, kami aktivis masyarakat Indonesia membantu memviralkan kasus beliau karena beliau diintimidasi oleh kepala desa beserta keluarganya. Namun setelah bantuan datang seperti dari gubernur KDM, saat gubernur memberikan bantuan uang, Ajat menghitung kembali uang tersebut seolah-olah tidak percaya dengan gubernur. Kami kecewa. Lalu hadir lagi Pak Ajat S. Gabus yang kemarin mendapat intimidasi dari 2 oknum polisi dan TNI setelah kami bantu viralkan. Berjuta-juta orang yang nonton sampai diundang ke televisi. Namun beliau terus berbohong kepada media, kepada televisi. Malah yang kami sangat malu sekali saat beliau
meminta mobil kepada televisi. Astagfirullahaladzim, padahal sudah dibeli sepeda motor, diberi bantuan. Dan beliau juga banyak berbohong kepada Gubernur Jawa Barat KDM. Jadi semoga ini jadi pelajaran lah bagi masyarakat yang sudah kami bantu viralkan. Tolonglah jaga sikapnya, karena nanti kecewa orang-orang yang telah membantu kalian. Tolonglah jaga sikap ya. Tolong keluarga Pak Holis dan Pak Ajat yang melihat video ini sampaikan, nggak boleh berbohong di media, karena semua jejak rekam yang telah diberikan itu terekam, jadi nggak bisa berbohong ya. Tolong disampaikan ya kepada Pak Ajat, ini banyak kali bohongnya udah di media sosial. Salam Wajah Langsa. Kan si Ake mana emang gitu ya, bikin orang mikir-mikir gitu loh. Karena apa, pernyataan itu atau kata-katanya itu sering kali berubah. Kemarin bilangnya A, sekarang C, sekarang D gitu ya. Rupa-rupa gitu, kayak balonku ada 5 gitu. Rupa-rupa warnanya. Jadi kalau ngomongnya tuh gak bisa dipegang gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih mana yang betul, mana yang enggak gitu. Soalnya dia itu kadang ngomongnya sekarang, kemarin tuh bilangnya dipukul, sekarang lagi nih bilangnya enggak gitu ya. Tapi dengan wajahnya seperti begitu, dengan didampingi dan beberapa orang di belakangnya gitu ya. Jadi kemarin-kemarin katanya begini, saya tuh sebetulnya mau mobil bukannya mau motor. Itu kan bikin orang si Ake pikir sebelum gitu ya. Terus yang lain-lainnya gitu, banyak yang menghilangkan kebaikan-kebaikan orang gitu ya. Dibilang ini sudah ada bantuan belum ada gitunya. Banyaknya kayak gitu-gitu. Tapi kalau ngeliat video ini nih, si Ake mukanya kayak gitu, apakah dia lagi bokis-bokis lagi atau gimana? Dengan didampingi beberapa orang di belakangnya, ditanya-tanya bener nggak Ake itu pernah dipukul atau gimana? Enggak. Tapi kemarin-kemarin bilangnya iya, ini sampai memar dilihatin sama dia gitu ya. Nih makanya ya, kalau saya tuh aku bilang gitu ya, jadi orang tuh harus konsisten gitu ya. Jadi orang tuh gak mikir-mikir gitu, ini benar apa enggak sih, ini enggak apa benar gitu ya. Jadi kalau udah orang sudah kadung tidak dipercaya tuh, kalaupun memang betul gitu ada kekerasan atau apa, dia tidak akan percaya lagi gitu loh. Karena kemarin-kemarinnya dia tuh bikin ribuh gitu ya, bikin bingung orang gitu. Nah sekarang si Ake nggak tahu nih apakah betul dia pernah dipukul atau tidak ya, karena sekarang dia mengatakan nggak pernah dipukul. Ari Ake itu nanaonan karir-karirnya jadi ribuh. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, karena Ake sudah begitu, sudah sering mengucapkan kata-kata pelin-pelan gitu ya, jadi orang tuh nggak percaya gitu loh. Kalau ngeliat muka-mukanya sih kayaknya rada-rada gimana gitu, apakah acting lagi gimana nih? Menurut kalian gimana ya tentang raut mukanya si Ake ini gitu ya? Terlepas dari dia suka bikin orang mikir-mikir gitu ya, itu benar apa enggak. Kalau dari mukanya nih, saya yang pakar-pakar muka-muka tuh, yang pakar gestur tubuh tuh, ayo muncul ramaikan di kolom komentar aja. Kalau perlu di share. Benar-benar gak tahu malu nih si bapak ini. Nih, jadi pada postingan di belakang ini, si bapak ini dikasih motor oleh Kapolres Depok tuh ya. Cuman si bapak ini malah pengen minta mobil gitu ya buat jalan-jalan keluarga. Ini definisi minta dikasih hati, minta jantung gini nih. Nih, mari kita lihat pada postingan di belakang ini. Kami paham Pak ya. Kemarin Kapolres Depok juga menghampiri Pak Sudrajat, dapat motor katanya Pak ya. Kita mau minta mobil, takut mobil. Mobil buat jalan-jalan dulu aja. Ya, tapi bener kan? Semua itu pasti ada hikmahnya kan? Iya kan hikmahnya, Inilah hidup loh Pak. kan habis nangis Iya. bahagia. Jadi Bapak mau dapatnya Mau dapat apa? Mobil. mobil. Ya, takut ini kasih motor. Siapa yang bisa nyetir mobil kan bapak nggak Bapak bisa nyetir mobil. Kan sama anak nyetir. Ya. Kalau dikasih mobil tapi Bapak yang nyicil mau? Mau. Pantesan aja kan dia marah-marah besar atau emosi gegara bapaknya bilangnya ngontrak kena tunggakan, tetapi pas bilang ke RT RW atau tetangganya bilangnya rumah sendiri. Nah ayo lo, udah diberikan hadiah, udah diberikan motor ataupun hadiah uang. Nah ini bapaknya masih aja ngelunjak minta mobil. Buat apa? Buat jalan sama keluarga. Pak, daripada bapak minta mobil, mending bapak usaha Pak. Usaha apa yang bisa beli mobil? Nah jadi afiliator aja Pak. Gak usah jadi jual es gabus. Gak bakal cukup Pak buat beli mobil Pak kalau cuma jual es gabus. Sampai-sampai jadi kebuser mau kasih hadiah aja kagak jadi. Karena kenapa? Karena kebohongannya. Nah makanya nih penting banget nih buat bapaknya nih. Misalkan bapak kalau misalkan ada musibah ataupun masalah atau problem nih, bapak
diberikan hadiah itu terima aja Pak, jangan minta yang macam-macam. Atau Bapak misalkan ditanyakan oleh orang, ditanyakan yang benar Pak, jangan sampai ada Bapaknya merasa ada kesalahan. Karena misalkan Bapak bohong aja Pak, itu udah kacau Pak.